Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin gamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu guru kita Al Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat, senantiasa membimbing kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tertanam di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah dan meninggal di dalam barisan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwan wal Habib Abdullah wal Habib Qasim dan para habaib yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada beliau dan kita sama-sama mendapatkan keberkahan daripada beliau. Nah, ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah di dalam malam ini kita sama-sama berkumpul di dalam perkumpulan, yaitu duduk dengan orang-orang soleh. Sebagaimana orang-orang dulu kalau punya masalah datang kepada orang soleh. Saya teringat akan cerita daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Waktu zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, ada seorang suami yang gak kuat sama istrinya. Zaman dulu. Jadi ya sampai sekarang kalau dibilang ada orang-orang yang gak kuat sama istri, ya masuk akal. Jadi istrinya nih ngomel terus. Sampai kata beliau, "Beb, saya udah gak kuat, udah lemas sama istri saya, mendingan saya cerai aja." Udah jangan. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Ngambil kopi Syekh Abu Bakar bin Salim lalu ngeluarin dari jendelanya. Kalau di kota Hadramaut tuh jendela ada kayu kayak gitu, ada kayu kayak gitu. Syekh Abu Bakar bin Salim ngambil kopinya dikeluarin tuh dari jendela. Habis kayak gitu kata Syekh Abu Bakar bin Salim, "Pulang lagi ente." "Beb, ini istri saya, Beb, udah gak kuat saya, omongannya udah gak kuat, saya udah nggak kuat, pengen cerai ya, jangan, ente pulang." Akhirnya nih orang pulang ke rumahnya, dilihat subhanallah, istrinya datang cium tangan, langsung nanya kabar, "Gimana kabar, sehat?" Subhanallah. Sampai nih orang bengong, kok ente bisa berubah kayak gini? Tadinya ngomel terus, kok sekarang bisa berubah kayak gini? Apa kata istrinya? Waktu tadi pas jam sekian dan sekian ada tangan ngeluarin kopi, lalu saya ambil tuh kopi, saya minum. Ternyata dari siapa? Dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini kopi begitu dahsyat sampai ada Al Habib Umar bin Segaf As-Segaf ngarang kitab yang namanya Tafrijul Kurub. Tebelnya membahas tentang gahwa segini. Nah, dijelaskan tentang kopi di kota Hadramaut, di negeri Yaman. Pernah satu saat di dalam satu kota sering banyak anak kecil yang hilang. Anak kecil hilang di mana? Diambil sama jin. Lalu datang kepada orang soleh, kalau nggak salah namanya Sayyidina Ali bin Hasan Asyadili. Datang kepada Sayyidina Ali bin Hasan Asyadili, "Wahai imam, nih anak-anak di tempat kita udah pada hilang. Diambil sama jin, diculik sama jin." Akhirnya nih imam bertawajuh meminta kepada Allah sampai satu saat bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bermimpi bertemu dengan Nabi, lalu mengeluhkan perihal tragedi yang ada di dalam kampungnya. Lalu Nabi ngambil satu batang pohon, nih tanam di tempat engkau. Akhirnya dibangun, ternyata ada pohon tersebut ditanam di bekas tempat wudhu beliau. Jadi kalau wudhu tuh airnya nyiramin ke tempat tersebut. Ternyata apa? Itu pohon adalah pohon kopi. Akhirnya disebarkan di tempat tersebut, nanam yang namanya pohon kopi, sampai pohon kopi banyak. Akhirnya jin nggak bisa ganggu. Bahkan kata Al Habib Umar, di mana tempat di situ ada kopi, maka insya Allah keberkahan daripada kopi tersebut, jin nggak bakalan ganggu tempat tersebut. Itu berkat kopi, subhanallah. Sampai guru Al Habib Hasan bin Soleh Al Bahar daripada Al Bar, ada salah seorang soleh, beliau bermimpi bertemu dengan Rasul. Apa kata habaib tersebut? "Ya Rasulullah, saya pengen dapat hadis langsung dari engkau." Lalu apa kata Rasulullah? "Barang siapa orang yang minum kopi selama bau kopi ada di dalam mulutnya,
maka orang tersebut dihitung dzikir sama para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan pakai rokok. Kalau kita kan pakai rokok. Kalau nggak pakai kopi nggak pakai rokok, kayak apa? Kayak laki-laki nggak pakai wadon katanya. Orang-orang soleh nggak kopi sampai malam, sampai subhanallah. Nah, ikhwan rahimakumullah. Jadi ini perihal istri, subhanallah, dibahas oleh siapa? Imamun Al-Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, termasuk orang yang nggak boleh diambil pendapatnya siapa? Perempuan. Makanya perempuan ini nggak bisa jadi saksi kecuali 2 perempuan. Kenapa? Karena ya kayak gini. Sampai di kota Hadramut dulu, waktu ada namanya seorang soleh yang diangkat kewaliannya karena istrinya ngomel. Namanya siapa? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Sampai kata orang-orang soleh, cukup suatu kemuliaan untuk Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Apaan? Habib Abdurrahman Assegaf datang ziarah kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Nah, kok bisa beliau mempunyai magam yang begitu tinggi sampai satu saat nih istrinya ngomel juga. Jadi kalau kita punya istri ngomel, sabar. Kalau punya istri ngomel, sabar. Insya Allah dia angkat derajatnya. Kalau nggak kuat ya cerai, nikah lagi udah. Syekh Abdurrahman Bajal Haban akhirnya ngomel nih istrinya. Ngomel akhirnya nggak kuat, wah saya mau kholwat aja udah. Nggak kuat saya. Akhirnya datang ke dalam satu gua, ada 3 orang ibadah. Ini dilihat sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban, subhanallah, ini orang ibadah. Tapi pas makan kayak gimana nih? Dilihat satu orang waktu mau makan doa sama Allah. Datang tuh makanan. Sampai 3 orang. Nah, pas Syekh Abdurrahman Bajal Haban, saya bingung, doa apa ya? Ini orang-orang kok bisa langsung datang makanan. Lalu kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ya Allah, dengan berkat yang ditawasulkan oleh orang-orang tersebut, berikanlah saya makanan. Dikasih makanan. Walhasil cerita, ditanya sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ente kok bisa kayak gitu? Apa doa ente? Ya Allah, dengan berkat kedudukan Syekh Abdurrahman Bajal Haban, datangkanlah makanan. Datang makanan yang kedua sampai yang ketiga. Lalu kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban, nih saya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Oh, ente wali besar berarti. Akhirnya pas datang pulang ke rumah, wah saya wali nih kata Syekh Abdurrahman. Datang ke rumah, istrinya udah nungguin. Ente baru tahu kan? Gara-gara ente bisa jadi wali karena cobaan saya, kata istrinya. Subhanallah. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini permasalahan semua bisa teratasi dengan berkat apa? Kita datang sama orang-orang soleh. Insya Allah dengan keberkahan kita duduk bersama orang-orang soleh, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakit kita. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang cinta terhadap orang-orang soleh. Allahumma ahyina hayata su'ada wa amitna mauta su'ada wa anzilna manazila su'ada wal hikna fi niyati wal amali wa darajati bi su'ada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.